Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrawati dengan NIM 20030150076 dari kelas PJKR B Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PowerPoint yang berjudul kebugaran jasmani. Oke, langsung saja saya memaparkan materi tersebut. A. Pengertian kebugaran jasmani. Banyak para ahli yang mendefinisikan kebugaran jasmani, yang diantaranya yaitu 1. Sadoso Sumosardejuno pada tahun 1989 halaman 9 yang mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisi atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. Dan yang menurut pendapat kedua yaitu Agus Mukholoid MPD tahun 2004 halaman 3 yang menyatakan kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan ataupun berarti. Selanjutnya yaitu pendapat yang ketiga yaitu Sumo Sarjono dan Gigi Widjojo menyatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Dan pendapat yang terakhir, para ahli yang mengatakan menurut Suratman tahun 1975 menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah suatu aspek fisik dari kebugaran menyeluruh yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan pada tiap pembebanan atau stres fisik yang layak. B. Fungsi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dari hasil seminar kebugaran jasmani nasional pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1971, dijelaskan bahwa fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam pembangunan dan pertahanan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu fungsi dari kebugaran jasmani terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan yang berdasarkan pekerjaan. Yang kedua, golongan berdasarkan keadaan. Dan golongan ketiga berdasarkan umur. Di sini yang dimaksud golongan pertama berdasarkan pekerjaan, contohnya seperti bagi olahragawan yang meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Dan di sini juga terdapat golongan kedua berdasarkan keadaan, yang dimana contohnya itu bagi orang-orang yang cacat untuk rehabilitasi, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahiran. Dan yang ketiga, golongan berdasarkan umur, yang dimana bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan
meningkatkan daya tahan tubuh menurut Agus Mukhodin MED tahun 2003 tahun 2004 halaman 3. C. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani ini terbagi menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Di sini, komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan di dalamnya mencakup tentang daya tahan jantung paru. Yang selanjutnya yaitu kekuatan otot, tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Di sini kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan di dalamnya juga mencakup tentang kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Menurut Sadoso Sumosardjo pada tahun 1989 halaman 9 mengelompokkan kebugaran jasmani dalam 4 komponen pokok. Di antaranya yaitu 1. Ketahanan jantung dan peredaran darah. Kedua yaitu kekuatan. Ketiga ketahanan, dan keempat yaitu kelenturan. Berdasarkan uraian di atas, dapat didasarkan bahwa komponen-komponen pokok yang berkaitan dengan kebugaran jasmani yaitu 1. Kesanggupan dan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan daya kerja terutama fungsi jantung dan peredaran darah pada paru dan otot. Ketiga, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, yakni adanya pemulihan kembali. Yang keempat, masih memiliki cadangan energi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu secara umum membantu peningkatan kualitas hidup seseorang. Dari sini kita dapat mengambil secara inti pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah aspek-aspek kemampuan fisik yang menunjang kesuksesan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan semakin besar pula untuk menikmati kehidupan. D. Cara meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu caranya adalah dengan melakukan latihan fisik atau latihan jasmani. Menurut Sadoso Sumosardjo pada tahun 1989 halaman 12 menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani dengan baik, haruslah memenuhi 3 macam takaran, antara lain sebagai berikut, yaitu intensitas latihan, lamanya latihan, dan takaran latihan. 1. Intensitas latihan. Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisaran antara 72% sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Artinya, bagi seseorang yang berumur 45 tahun, bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan harusnya sampai denyut nadi mencapai paling sedikit 126 per menit, dalam kurung 72% dari denyut nadi maksimal, dan paling tinggi 152 denyut nadi per menitnya, yaitu 87% dari denyut nadi maksimal. Selanjutnya yaitu lamanya latihan. Lamanya latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai zona latihan atau training zone dan berada dalam zona latihan, yaitu kita harus melakukan latihan antara 15 sampai 25 menit. Ketika berlebihan tidak baik pula karena dapat dikatakan overtraining dalam melakukan latihan tersebut.
Yang terakhir yaitu takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. Sebaliknya, jika intensitas latihannya lebih kecil, maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20-30 menit dalam zona latihan. Lebih lama latihan lebih baik. Latihan-latihan tidak akan efisien atau kurang membuahkan hasil kalau kurang dari takaran tersebut. Selanjutnya D. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Adapun unsur-unsur kebugaran tersebut akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot jantung dan paru-paru, dan terakhir yaitu kelentukan atau kelenturan. Dari sini kita harus unsur-unsur kebugaran tersebut akan diuraikan di bawah berikut. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dari komponen-komponen fisik seseorang. Bentuk tesnya kekuatan ada dua macam, yaitu tes laboratorium dan tes lapangan. Tes laboratorium ini dengan menggunakan alat-alat, contohnya menggunakan barbel dan angkat beban. Dan yang kedua yaitu tes lapangan. Tes ini berfungsi untuk mengetahui secara langsung kekuatan serta daya tahan otot seseorang, misalnya push up, sit up, back up, dan squat jump. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya interval training, latihan akselerasi, dan lari naik turun tangga. Dan yang ketiga yaitu latihan daya tahan otot jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlari dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Contohnya lari jarak jauh, lari 12 menit dalam kurun jaraknya yaitu 2,4 km, dan lari lintasan alam atau close country. Yang keempat yaitu kelentukan atau kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang sendi. Ada dua bentuk dalam mengembangkan kelentukan atau kelenturan, yaitu peregangan statis dan peregangan dinamis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Contohnya berdiri dengan kedua kaki rapat, berdiri dengan kaki kanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peregangan dinamis. Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama atau dengan memantulkan sehingga otot-otot teregang dan mulur. Misalnya gerakan membuka tutup tangan ke samping, gerakan mengayunkan badan ke depan dan ke belakang. F. Alat ukur kebugaran jasmani. Di sini alat ukur kebugaran jasmani ini dibagi menjadi 3, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, dan sekolah menengah atas. Sekolah dasar dibagi menjadi 2 tes alat ukur kebugaran jasmaninya, yaitu antara kelas 1, 2, dan 3. Sekolah dasar untuk 4, 5, 6 memiliki juga tes kebugaran jasmaninya. Yang pertama yaitu kelas 1, 2, 3 alat ukurnya yaitu seperti lari cepat 30 meter, angkat tubuh 30 detik, baring duduk
30 detik, loncat tegak, dan lari 600 meter. Tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Rangkaian butir tesnya terdiri dari lari cepat 40 meter, angkat tubuh 30 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak, dan lari 600 meter. Tes kebugaran jasmani untuk sekolah lanjut tingkat pertama. Yang tesnya yaitu seperti lari cepat 50 meter, angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah atas. Rangkaian butir tesnya terdiri dari lari cepat 50 meter, angkat tubuh 30 detik untuk putri, 60 detik untuk putra. Baring duduk 60 detik, loncat tegak, dan lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.